Oke anak-anak, karena kemarin kita sudah bahas konsep dari nilai mutlak, di sini sebenarnya Ustazah mau menambahkan beberapa contoh soal dari nilai mutlak. Nah, kalau kita kemarin menggunakan penyelesaiannya menggunakan konsep, nanti di sini kita menggunakan definisi ya. Jadi, bagaimana sih cara menggunakan definisi dari nilai mutlak dalam menyelesaikan soalnya? Nah, untuk yang contoh pertama, kalau kita ketemu X-2 sama dengan 5, masih ingat ya? Kalau dalam mutlak pasti punya nilai positif dan negatif. Ini pasti sama dengan 5 atau negatif 5. Jadi kalau kita selesaikan X-2 sama dengan 5, maka X-nya sama dengan 7. Yang kedua, X-2 sama dengan min 5, maka X-nya sama dengan min 3. Seperti ini kan ya kemarin. Nah, di sini kalau kita menggunakan definisi, jadi kita menggunakan definisi X-2, mutlak dari X-2 itu bisa bernilai positif X-2 untuk X lebih dari sama dengan 2 dan negatif dari X-2 untuk X kurang dari 2. Nah, dari mana 2-nya? Masih ingat kalau definisi mutlak X itu kan lebih dari 0 gitu ya biasanya. Karena ini yang di dalam mutlak itu X-2, maka X-2 lebih dari sama dengan 0, maka X-nya lebih dari sama dengan 2, dan yang ini X-2 kurang dari 0, maka X-nya kurang dari 2. Nah, ini untuk cara-coretannya sebenarnya. Oke, kalau sudah seperti ini kita selesaikan. Jadi ada 2 ya, sudah dipecah. Yang pertama positif dulu, X-2, kita kembalikan ke soal. X-2 sama dengan 5, maka X-nya sama dengan 7. Nah, kita cek 7 ini apakah lebih dari sama dengan 2? Benar kan ya? Maka ini benar. Kemudian yang kedua negatifnya, negatif dari X-2 sama dengan 5. Nah, ini bukan min 5 lagi ya, tapi minnya ada di sini. Negatif X-2 sama dengan 5, maka negatif X ditambah 2 sama dengan 5, negatif X sama dengan 3, maka X-nya sama dengan negatif 3. Apakah negatif 3 kurang dari 2? Benar ya, maka HP-nya negatif 3 dan 7. Nah, seperti ini kalau kita menggunakan definisi. Kemudian contoh yang kedua, mutlak 2X min 1 sama dengan 3X. Kita selesaikan langsung menggunakan definisi. Mutlak dari 2X min 1 kita pecah jadi positif 2X min 1 untuk X lebih dari sama dengan 1/2. Masih ingat ya dari mana asalnya 1/2? Sama seperti tadi. Dan di sini negatif dari 2X min 1 untuk X kurang dari setengah. Kita selesaikan yang positif dulu. 2X min 1 sama dengan 3X. Kita kembalikan ke soal ini. 2X sama 3X. Nah, hasilnya adalah 2X dikurangi 3X itu min X sama dengan satunya pindah ke kanan, hasilnya 1. Maka X-nya sama dengan negatif 1. Apakah negatif 1 lebih dari sama dengan setengah? Tidak ya. Nah, ini tidak memenuhi atau Ustazah tulis TM. Kemudian negatifnya, negatif dari 2X min 1 sama dengan 3X. Negatif 2X, ini negatif kali negatif hasilnya plus 1 sama dengan 3X. Nah, kita pindah ke sini jadinya negatif 5X sama dengan negatif 1, maka X-nya sama dengan 1/5. Nah, apakah 1/5 kurang dari setengah? Benar ya. Nah, maka ini adalah HP-nya. Jadi kita tuliskan HP-nya hanya 1/5. Jadi yang negatif 1 tidak memenuhi tadi tidak usah ditulis. Seperti itu ya. Paham? Lanjut. Oke, kalau dari tadi mutlaknya hanya satu ruas. Nah, di sini ada 2 ruas, kedua-duanya menggunakan tanda mutlak. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya kalau menggunakan definisi seperti itu ya?
Nah, kita pecah karena ada 2 mutlak, jadi kita harus adil. Mutlak dari X min 7 kita pecah jadi X min 7 untuk X lebih dari sama dengan 7. Kemudian ada negatif dari X min 7 untuk X kurang dari 7. Kemudian yang kedua kita pecah lagi, 3X min 1 kita uraikan jadi 3X min 1 untuk X lebih dari sama dengan 1/3 dan negatif dari 3X min 1 untuk X kurang dari 1/3. Nah, dari sini kita lihat ada berapa batas. Nah, kita lihat ada 2 batas ya, 2 batas, tetapi ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Kita gambar di garis bilangan. Kita gambarkan di garis bilangan. Ada 1/3 dan ada 7. 1/3-nya karena lebih kecil, maka di sini yang di sini 7. Kita cek ya daerahnya. Daerah sini, daerah pertama, saya tulis daerah pertama. Daerah pertama di kirinya di kirinya 1/3. Maka kalau di kirinya 1/3, maka X kurang dari 1/3. Yang mana saja? Kalau dari sini yang kurang dari 1/3, walaupun ini batasnya 7, berarti kan X kurang dari 7 termasuk di sini kan ya. Ini kita tulis negatif dari X min 7 sama yang ini negatif dari 3X min 1. Kemudian yang di antara, saya kasih batas ya, di antara 1/3 dan 7, jadi X nya lebih dari 1/3 dan kurang dari 7. Kalau kurang dari 7, maka kita tetap pakai ini, negatif X min 7 sama lebih dari 1/3. Nah, pakai ini ya, 3X min 1. Kemudian yang ini kanannya 7, maka lebih dari 7. Yang lebih dari 7 jelas X min 7 sama yang ini 3X min 1. Nah, ternyata ini terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, cara menyelesaikannya harus satu persatu. Kelompok pertama, ini kelompok pertama ya. Nah, kelompok pertama, ruas kirinya itu negatif X min 7 sama dengan negatif 3X min 1. Kita selesaikan, negatif X tambah 7 sama dengan negatif 3X tambah 1. Nah, karena ini negatif, kita kumpulkan sama-sama yang punya X. 3X pindah ke kiri, hasilnya adalah min X ditambah 3X, hasilnya 2X sama dengan 1 dikurangi 7. 1 dikurangi 7 itu adalah negatif 6, maka X nya sama dengan min 3. Nah, ngeceknya bagaimana? Ngeceknya dari sini. X nya sama dengan min 3. Tadi yang kelompok 1 ini kan diisi kurang dari 1/3. Jadi min 3 apakah kurang dari 1/3? Benar ya, jadi ini benar, memenuhi. Kemudian kelompok kedua. Kelompok kedua yaitu ada negatif X min 7 sama dengan 3X min 1. Kita selesaikan. Negatif X ditambah 7 sama dengan 3X min 1. Kita kumpulkan. Negatif X tambah negatif X dikurangi 3X adalah negatif 4X sama dengan min 1. 7-nya pindah ke kanan jadi min juga ya, jadi min 8. Maka X yang sama dengan min 8 bagi min 4, 2. Apakah 2 ada di antara 1/3 dan 7? Jelas ya, maka dia memenuhi. Nah, sekarang kelompok ketiga, Ustazah taruh di sini. Kelompok ketiga yaitu X min 7 sama dengan 3X min 1. Kita selesaikan, X dikurangi 3X hasilnya negatif 2X sama dengan min 1 ditambah 7 sama dengan 6. Maka X nya sama dengan min 3. 6 dibagi min 2 ya, hasilnya min 3. Apakah min 3 lebih dari 7? No, jadi dia tidak memenuhi. Maka bisa disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah
negatif 3 dan 2. Sudah? Paham ya? Agak rumit tetapi ngeceknya jelas apakah. Oke, ini contoh selanjutnya. Sebenarnya hampir sama seperti yang tadi. Mutlaknya hanya satu. Hanya saja kalau bertemu soal seperti ini, ada negatif 5 dikalikan mutlak dari X plus 1 sama dengan 10. Ini tidak bisa langsung negatif 5-nya sebenarnya bisa langsung dikalikan ke dalam mutlak, bisa. Tapi di sini ada 10 dan ada negatif 5, kita bagikan dulu. Kita sama-sama bagi min 5. Min 5 dibagi min 5 adalah 1 ya. Tidak perlu ditulis. Ini tetap. Kemudian yang ruas ini 10 dibagi negatif 5. Berapakah itu? Negatif 2. Nah, ada mutlak X plus 1 sama dengan negatif 2. Masih ingat kalau nilai mutlak itu selalu positif. Jadi kalau ketemu mutlak X plus 1 sama dengan negatif 2, jelas tidak ada penyelesaiannya. Maka HP-nya adalah himpunan kosong. Yang berikutnya, soal seperti ini juga. Dalam soal ini ada tanda mutlak, tapi ada suku juga, suku yang berupa bilangan. Ini kita selesaikan dulu. 2 dikali negatif 2x min 2 sama dengan 3-nya saya pindah ke kanan, 13 ditambah 3. 2-nya 13 tambah 3 yaitu 16. Nah, ini terserah mau dimasukkan ke dalam mutlak boleh, mau dibagi sama 2 juga boleh, karena yang ruas kanan bisa dibagi dengan 2. Maka hasilnya mutlak dari 2x min 2 sama dengan 16 bagi 2 yaitu 8. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita selesaikan menggunakan definisinya. Jadi mutlak dari min 2x min 2 x min 2 ini kita uraikan jadi min 2x min 2 untuk x lebih dari sama dengan negatif 1. Yang kedua, negatif dari min 2x min 2 untuk x kurang dari min 1. Oke, yang positif dulu kita selesaikan. Min 2x min 2 sama dengan, kita kembalikan ke soalnya tadi 8, maka min 2x sama dengan 8 tambah 2 10, x nya sama dengan min 5. Apakah min 5 lebih dari min 1? Tidak ya, jadi ini tidak memenuhi. Kemudian yang negatif dari min 2x min 2 sama dengan 8, maka ini 2x tambah 2 sama dengan 8, 2x nya sama dengan 6, x nya sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari min 1? Jelas tidak, maka HP-nya himpunan kosong, sama-sama tidak memenuhi. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau ketemu soal masih ada suku lain, nah ini selesaikan dulu, baru kalau sudah menjadi bentuk mutlak sama dengan konstanta, kita memakai definisi untuk menyelesaikannya. Bagaimana anak-anak, paham ya?